Oke, marilah kita buka proses belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyin khifdal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa razuqna fahma wa ja'alna ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan proses belajar kita. Kemarin kita sudah bahas latihan sampai soal nomor 22 ya. Nah, ini kita lanjutkan ke latihan soal nomor 23, masih di short conversation, masih di percakapan pendek, percakapan antara dua orang yang langsung ditanyakan oleh seorang narator. Untuk audionya sudah saya share di grup. Nah, itu bisa diulang-ulang, didengarkan. PBT model test scripts for the listening comprehension. What will the man probably do? Number 12. Did we have... If I know him, it will be at least 9 o'clock. Number 17. I suppose... Number 23. My allergies are really bothering me. I guess I'll have to go to the doctor. Number 20. Oke. Oke, kita lanjutkan ke latihan 23 ya. 3. My allergies are really bothering me. I guess I'll have to go to the doctor. If I were you, I'd try some over-the-counter medications first. They usually do the job. What does the man suggest the woman do? Nah, pada soal ini, teman-teman harus melihat ini adalah pola soal tentang suggestion ya. Jadi ini adalah pola soal tentang suggestion atau saran ya. Apa yang disarankan oleh laki-laki untuk perempuan itu kerjakan. Oke. Jadi apa yang disarankan laki-laki untuk perempuan itu kerjakan? Nah, kira-kira apa yang disarankan oleh laki-laki untuk perempuan itu kerjakan? Tadi perempuannya curhat kepada laki-laki bahwasanya alergiku itu sangat menggangguku. Nah, kelihatannya saya harus pergi ke dokter. Terus kemudian laki-laki merespon, if I were you. Nah, ini ada pertanyaan, nah ini di skripnya, if I were you.
I would try some over-the-counter medicine first. They usually do the job. Nah, di sini artinya laki-laki menyarankan untuk pergi ke mungkin counter medicine itu sama dengan mungkin seperti apa ya? Seperti apotek ya. Nah, dari pilihan ganda ini kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Ini suara saya terputus nggak, teman-teman? Nggak terputus, Sir. Kedengeran kok. Oke, nggak masalahnya saya pakai komputer, pakai laptop, kameranya pakai laptop. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ini sudah ada yang jawab. Dua orang menjawab D. Kira-kira jawabannya apa? Apa yang disarankan oleh laki-laki untuk perempuan itu lakukan? Oke. Ini jawabannya yang benar. Oke, teman-teman sudah benar semuanya. Jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi nggak usah pergi ke toko obat, sudah pergi aja ke beli obat saja. Nah, di tipe soal ini teman-teman harus tahu bahwasanya ini adalah tipe soal suggestion ya. Suggestion. Nah, kemarin juga sudah muncul soal suggestion. Nah, soal suggestion itu apa? Itu saran. Nah, nanti di situ what does the man suggest the woman do? Apa yang disarankan laki-laki untuk perempuan itu kerjakan? Nah, biasanya pola suggestion itu ada if I were you, I will try some over the counter medicine first. Intinya pokoknya suruh beli medicine. Counter medicine first. They usually do the job. Lah, perhatikan di pilihan ganda yang C itu juga kelihatannya kalau teman-teman kalau nggak jeli, go to the counter. Counter apa ini? Apakah counter HP atau apa gitu kan nggak jelas. Nah, counternya ini maksudnya counter apa nih? Get another job, untuk mencari pekerjaan yang lain. See the doctor. Perempuannya itu pengen ketemu atau pengen periksa ke dokter, tapi laki-laki yang diminta yang ditanyakan adalah saran laki-laki. Saran laki-laki adalah untuk pergi untuk ke counter medicine atau mungkin ke apotek ya untuk beli obat. Nah, ini hati-hati. Artinya di sini ada kata counter, di sini ada counter juga itu. Kedengarannya sama. Ini counter, go to the counter apa gitu. Nah, ini kalau go to the counter medicine bisa jadi benar itu. Tapi karena ini counter saja ini jadi nah ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 24. Oke, jawabannya benar ya, teman-teman. Yang Number 24. What did you decide about the scholarship? Did you fill out the application? I'm going to give it all I've got. What does the woman mean? nah,
Oke, kira-kira jawabannya apa? Nah, ini jawabannya sudah benar semuanya ini. Jawabannya A. Ini jawabannya sudah, artinya I will, dia akan melakukan yang terbaik. Kok bisa A ya, Sir? Nah, ini adalah bahasa apa ya? Bahasa expression. What did you decide about the scholarship? Did you fill out the application? Jadi, bagaimana keputusanmu tentang beasiswa? Gitu. Did you fill out the application? Kamu sudah ngisi formulir belum? Gitu, maksudnya. Application itu application letter, surat lamaran, atau kamu sudah ngisi formulir belum? I'm going to give it all I've got. Nah, ini artinya saya akan memberikan yang terbaik. Ini bahasa expression ini. I'm going to give it all I've got. Saya akan memberikan segala sesuatu. Saya akan memberikan yang saya miliki semuanya. Artinya saya akan mendedikasikan, mencurahkan untuk dapat beasiswa tersebut. Give it all, give it all I've got. Artinya di situ I will do the best. Nah, she will try her best. Jawabannya yang A. She has to save her money. Ini enggak nyambung. She is still undecided. Dia belum memutuskan, ini salah. She needs an application. Ini jadi pertanyaannya, kamu bagaimana keputusanmu tentang beasiswa? Sudah ngisi formulir belum? Nah, itu responnya adalah I'm going to give it all I've got. Berarti intinya saya akan memberikan, pokoknya mencurahkan segala sesuatu yang saya miliki, yang I've got. Artinya, berarti saya akan melakukan yang terbaik. Oke, ada yang tanyakan? Ya, berarti ini masuk ke restatement bukan Sir? Nah, itu sebenarnya restatement, tapi menggunakan bahasa expression. Restatement, tapi bahasa expression. It's a piece of cake. Gitu. It is very easy. It's a piece of cake. Gitu. Ini hanya sepotong roti. It's a piece of cake itu, it's easy. Sama dengan itu adalah bahasa expression tapi sinonimnya. Nah, bahasa expression itu, nah ini contoh-contoh seperti ini.
It's a piece of cake. It's a piece of cake gitu. Sama dengan apa? It is very easy. It is very easy itu adalah ya meaningnya atau padanan katanya. Maksudnya ini. He is burning the candle in the both ends. He is doing too much. Dia itu keterlaluan. It's all in a day's work. It's all in a day's work. Ini it's a part of daily job. Ini pekerjaan sehari-hari. Nah, seperti head and shoulder. Head and shoulder itu ternyata bukan head kepala, shoulder itu head and shoulder itu bukan head itu kepala, shoulder itu adalah bahu. Jadi seperti nomor 21 ini ya. Ini bahasa ekspresi. Nomor 21 ini. He is really head and shoulder above the rest itu. Head and shoulder. Ini sampo ya. Head and shoulder itu kan sampo, head and shoulder. Itu artinya bukan head itu kepala, shoulder itu bahu, bukan. Head and shoulder itu artinya she is the best. Jadi merek sampo head and shoulder itu bukan artinya kepala dan bahu. Head and shoulder itu artinya apa? Artinya ini sampo ini terbaik gitu. Nah, you can say that again. Ada kata you can say that again. I agree with you. Ini bahasa-bahasa ekspresi. Nah, ini bukan artinya, jadi tidak bisa diartikan kata per kata. Oke, kita lanjutkan. Sir, sebentar deh. Yang tadi itu kalau ekspresi kayak gitu kok jauh banget ya artinya shoulder sama tadi itu artinya meaning itu kok maksudnya gimana ya? Artinya kan tuh panjang banget ya, tapi the meaningnya itu kok simple banget. Kadang kalau kita itu mau kata tadi kan ada tulisannya harus dihafal tuh ya. Yang tadi tuh yang banyak-banyak itu tuh. Nah, itu menyikapinya gimana tuh, Sir? Dari segala macam tuh dari nomor 1 sampai segitu banyak. Soalnya head shoulder aja udah jawabannya beda meaningnya. Terus apalagi tadi tuh. Kok jauh banget ya, Sir, mengartikan itu. Maksudnya kok simple banget gitu, Sir. Gimana tuh? Nah, itu memang bahasa ekspresi ya. Dalam artian jadi bahasa ungkapan yang digunakan orang luar negeri itu seperti itu gitu. Oh, The temperature is jadi contoh di sini. On the nick of the time. On the nick of the time. Ini artinya apa? Almost late. I came to my biology class on the nick of the time. Ini hampir terlambat. On the nick of the time itu artinya hampir terlambat, almost late. Nah, ini nggak bisa diartikan kata per kata. Artinya memang penggunaan idiom ini keseharian Keseharian orang bule seperti itu. Jadi ya memang harus sedikit. Jadi makanya apa? Di samping kita belajar kata per kata itu, ya kita harus belajar bahasa-bahasa ungkapan atau bahasa-bahasa ungkapan seperti ini yang mereka sering gunakan itu bagaimana? Nah, itu. Jadi kalau kita ngomong, jadi kalau contohnya gini, seorang bule yang mereka ngomong bahasa Indonesia itu yang dia gunakan adalah bahasa Indonesia yang baku banget. Kita mendengarkan itu kan aneh itu. Kita pun sama gitu. Kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris yang formal banget, mereka pun juga merasa aneh ini, kaku banget orang ini. Makanya
Kita harus belajar bahasa-bahasa ungkapan seperti itu. Nah, sedikit-sedikit harus dihafalkan. He is beating around the bush, speaking indirectly. Jadi berbicara secara tidak langsung. Jadi berarti ini idiomnya yang formal ya, bukan bahasa slang gitu ya. Kan ini ya kalau di TOEFL itu kan bahasanya kan bahasa formalnya, bukan slang, bukan. Bahasa-bahasa ungkapan. Jadi mereka itu kalau ada orang yang ngomong, you ask me to finish this assignment now, easier said than done. Jadi easier said than done. Easier said than done. Lebih mudah untuk mengatakan daripada mengerjakan. Nah, sama dengan itu artinya adalah it's not as easy as what you say. Ini tidak semudah yang engkau katakan. Nah, ini ada kata ini, kalau ini bahasa yang kita gunakan, kalau ini bahasa ekspresinya. It's not easy. Ini ada kata as, adjektif, as ini artinya itu tidak semudah apa yang kau katakan. Makanya dia menggunakan apa? Easier said than done. Lebih mudah mengatakan daripada mengerjakan. Nah, kita ngomongnya tidak semudah apa yang kau katakan. Seperti itu. Nah, ini kan bahasa. Ini kan intinya yang ditekankan ini kan bahasa ekspresinya. Easier said than done. Lebih mudah mengatakan daripada ngomong. Sama dengan it is not as easy as what you say. Tidak semudah yang engkau katakan. Nah, itu bahasa-bahasa expression. Yuk, kita lanjutkan. Number 25. Hello, Anne. This is Robert. Oh, hi, Robert. I was just about to call you. What does the woman mean? Ayo, jawabannya apa kira-kira? Nah, di situ tadi could you have, sorry, 25 ya. Hello Anne, this is Robert. Oh, hi Robert, I was just about to call you. What does the woman mean? Nah, di sini ini oh, hi Robert. Nah, ini I was just about to call you. Nah, ini hati-hati. Dalam bahasa Inggris itu ada expression, ada kata will, ada be going to, sama be about to. Nah, kemarin kita sudah sedikit bahas ini antara will, be going to, sama be about to. Will itu digunakan ketika penutur itu baru merencanakan. Contoh ketika saya mengatakan I will go to Surabaya, I will go to Surabaya berarti saya akan pergi ke Surabaya. Tapi kalau saya ngomong I am going to go to Surabaya, ini
I am going to go to Surabaya, berarti ini untuk menindaklanjuti. Berarti I am going to go to Surabaya itu saya sudah beli tiket untuk pergi ke Surabaya. Nah, I am about to go to Surabaya ini ada be about to. Be about to itu artinya baru saja. Baru saja atau apa ya, diartikan segera. Ini maksudnya kalau di buku Fundamental English Grammar itu 5-10 menit, 5-10 menit sebelum aktivitas itu dikerjakan. Kalau saya ngomong I am about to go to Surabaya, berarti 5-10 menit sebelum saya pergi ke Surabaya. Mungkin bisa jadi sudah pesan taksi online untuk pergi ke bandara atau bagaimana. Nah, be about to ini kan be about to ini tadi. I was just about to call. Nah, ini karena ini was, ini kan menunjukkan lampau. Saya baru saja menelponmu. Nah, ini. I was just about to call you. Nah, ini kenapa saya menjelaskan ini? About ini bukan diartikan tentang. About ini diartikan ya baru maksudnya 5-10 menit sebelum aktivitas itu dikerjakan. Kalau ini lampau berarti 5-10 menit 5-10 menit sebelumnya, ini kan lampau ini. I was just about to call you. Saya ya baru saja menelponmu. What does the woman mean? Nah, maksudnya dari perempuan itu apa? Nah, jawabannya apa ini teman-teman ini? Dieng, dieng. Oh. Ya, ini yang benar yang D ya. Sebelumnya banyak yang jawab yang lain. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang D. She was ready to call Robert. Nah, jadi di situ kan tadi I was. Tadi apa? I was just about to call you. I was just about to call you. Nah, di situ ada be about to. Ini artinya 5-10 menit. Kalau ini lampau berarti 5-10 menit yang lalu saya menelponmu. Nah, ini jawabannya yang benar yang D. He was ready to call Robert. Kalau ini yang jawabannya A, she is glad to meet Robert. Ini enggak ketemu, ini nelpon ini. Kaitannya dengan nelpon. Ini enggak nyambung. He is a surprise to hear from Robert. Ini juga salah. She does not enjoy talking with Robert. Ini enggak. Bukan. Nah, ini tadi ekspresinya adalah be about to. Be about to itu artinya 5-10 menit sebelum aktivitas itu dikerjakan. Kalau ini lampau, berarti ya saya baru saja menelponmu 5-10 menit sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke, Mas Amar yang benar ini. Oke. Ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Ini masuk materi apa sih? Ini materi. Ini sebenarnya kalau apa ya? Itu ini kalau di bahasa Inggris itu ada will, ada be going to, sama be about to. Kamu godok banyak.
Ini di mana ya? Itu kalau di grammar itu ada will, be about to, sama ada be going to sama be about to. Perbedaannya apa? Materinya tak buat di mana ya dulu ya? Saya pernah buat materi itu. Di sini. Nah, di situ ada will, ada be going to, sama be about to. Will, be going to, sama be about to itu sama-sama digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang. Tapi kata tersebut juga memiliki perbedaan arti, yakni adalah will digunakan untuk menyatakan apa? Aktivitas yang baru saja direncanakan saat penutur berbicara. Sedangkan be going to digunakan untuk apa? Menindaklanjuti rencana sebelumnya. Kalau be about to digunakan untuk menyatakan apa? Aktivitas yang segera akan dilakukan. 5-10 menit sebelum melakukan tindakan. Kalau I will paint my house, saya akan mengecat rumahku. Ini berarti sama dengan baru merencanakan itu. Kalau I am going to paint my house, ini menindaklanjuti rencana. Mungkin sudah membeli cat dan kuas. Kalau I am about to paint my house, ini sudah berganti pakaian dan persiapan untuk mengecat. Ini materinya seperti itu. Ada will, be going to, sama be about to. Ini teman-teman sudah banyak yang punya buku saya ini toh. Ini dulu saya berikan gratis ini. Buku ini saya bagikan gratis. Ini tentang the similarity and the different ini. Ini perbedaan apa? Get up, wake up, price sama price, little sama small. Ini dulu on time sama in time. Ini sudah ini. Oke, kita lanjutkan. Number 26. Could I have a few more minutes to finish? I'm afraid not. It's a time test. What does the woman mean? Ayo, apa kira-kira jawabannya? Deng dong. Ini 26. Ini yang benar Mas Yusuf. Oke. Ini Tri Astuti juga benar.
Mbak Imelda juga benar. Jawabannya yang benar adalah yang 26 yang A. Oke. Nah, 26. Could I have a few more minutes to finish? I'm afraid not. It's a timed test. Ini waktunya ujian. What does the woman mean? Berarti sama dengan harus berhenti. Kan tadi apa? Minta waktu tambahan. Ini kan minta waktu tambahan untuk kopi saya datang. Thank you. Tadi kan si laki-laki minta waktu tambahan. Could I have a few more minutes to finish? Bisakah aku minta waktu tambahan untuk menyelesaikan? A few more minutes, beberapa menit untuk menyelesaikan? I'm afraid not. It's timed test. Ini waktu ujian itu. Berarti sama dengan ya tidak dikasih kesempatan untuk melanjutkan, berarti sama dengan berhenti. Waktunya habis. Nah ini. There is a little more time. Ini salah. The test is important. Ya jelas tes itu penting. Kalau nggak penting nggak mungkin tes. It is time for the test. Ini salah. Artinya maksud dari laki-laki mengatakan seperti itu apa? Kamu nggak bisa minta waktu tambahan, waktunya sudah habis. Kenapa? Karena waktu ini waktu ujian. Berarti you must stop working. Sir, izin bertanya. Yang B itu maksudnya waktunya tinggal sedikit bukan ya? Yang a little more time itu. Yang B. There is a little more time itu. There is a little more time. Ya masih ada sedikit waktu lebih. Soalnya kan yang si man-nya itu kan could I have a few more minutes to finish, maksudnya kayak meminta waktu tambahan gitu. Ini could I have a few more time to finish itu. Intinya dia belum menyelesaikan ujiannya, dia minta waktu tambahan sedikit itu. I'm afraid not. It is a timed test. Time test. Berarti sama dengan kan dengan merespon seperti itu kan berarti dia tidak diberikan waktu tambahan untuk dia menyelesaikan ujian karena waktunya sudah habis, bisa jadi gitu. Ya. Makanya yo harus berhenti mengerjakan itu. Waktunya habis itu. Saya nangkapnya yang B itu karena nggak ada waktu tambahan, jadi waktunya sisa sedikit untuk ngerjain. Ini I'm afraid not. Ini berarti kan sama dengan perempuannya sudah menolak toh. Ya. Ini sewaktu ini dia I'm afraid not, berarti saya takut tidak. Ini artinya dia merespon seperti ini berarti kan sama dengan laki-laki tidak diberikan waktu tambahan. It's a timed test. Ini adalah waktu ujian. Waktu ujian waktunya artinya nggak bisa molor gitu, nggak bisa seperti kelas biasa kalau oke, saya kasih waktu 5 menit lagi ya gitu. Itu enggak, ini waktu ujian. Taruhlah seperti ujian TOEFL kalau 25 menit untuk structure ya 25 menit itu kalau belum selesai ya sudah, kamu harus
sudah harus kumpulkan itu. Harus lanjut ke soal selanjutnya. Iya, siap matur nuwun, Sir. Sir, mau tanya, Sir. Yang time test ini, time-nya ini masuk adjektif atau gimana? Gimana? Tadi di pertanyaan jawaban dari perempuan ini, it is a time test. Penasaran, Sir, time di sini itu adjektif atau apa ya? Nah, itu jadi apa ya? Kalau karena dia jadi maksudnya itu gini, time test itu waktunya itu sudah ditentukan, waktunya sudah diatur gitu. Artinya nggak bisa molor. Nah, jadi time test itu artinya waktunya itu sudah diatur, waktunya sudah ditentukan. Kalau 25 menit, ya 25 menit. Gitu. Coba teman-teman buka saya tadi juga penasaran time test itu apa gitu. Saya buka di kamus itu dengan ternyata time test itu adalah waktunya sudah ditentukan, waktunya sudah diatur. Gitu. Lah, kalau dari struktur katanya, karena ini mensifati kata tes, ini mesti jadi adjektif. Karena dia mensifati kata tes, ini mensifati kata tes, ini mesti jadi adjektif. Contoh, di situ ada kata flower garden. Ini ada kata flower garden. Flower itu noun. Bunga kan noun. Garden juga noun. Tapi karena flower itu mensifati kata garden, maka flower itu jadi adjektif. Jadi yang diartikan apa? Kebun yang indah. Gitu. Flower garden itu adalah kebun yang indah. Artinya kebun yang baik, kebun yang indah, yang penuh dengan bunga. Nah, jadi karena dia mensifati, makanya dia jadi apa? Kata sifat. Nah, yang perlu teman-teman catat adalah kata sifat itu tidak boleh dijamakkan. Kata sifat itu tidak boleh dijamakkan. Yang dijamakkan itu adalah noun. Contoh gini, ada kata football. Nah, ini football. Pertanyaannya, football. Foot ini kan noun, kaki. Ball ini adalah noun. Ini yang benar football atau fitball? Ada yang mau ngomong. Ini kira-kira yang benar football atau fitball? Football ya. Yang ngomong yang benar football atau fitball? Football. Kalau dulu waktu saya belajar engkel-engkelan, debat, yang penting menang. yang banter menang itu football. Yang benar ini yang benar football bukan fitball. Nah, kalau ngomong ini jadi fit, artinya jamak dari football itu. Dan nanti kalau menendang pakai kaki dua kan jatuh. Engkel-engkelannya gitu. Itu engkel-engkelan yang penting menang suara itu. Lah, football ini karena dia mensifati kata bola, makanya di sini dia tidak bisa jamak fit. Jadi foot jamaknya kan fit. Ini nggak boleh pakai fitball, nggak boleh.
Yang benar adalah football. Loh, kenapa? Karena dia kalau sudah menjelaskan kata benda, ini dia jadi adjektif. Dan adjektif itu tidak boleh atau haram untuk jamak itu. Makanya adjektif itu harus tunggal. Yang dijamakkan itu adalah kata bendanya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata football itu. Nah, ini juga flower garden ini kalau dikasih S malah salah. Kenapa? Karena dia mensifati kata garden. Kalau mensifati nggak boleh dijamakkan. Kalau dijamakkan berarti dia bukan kata sifat. Yang bisa dijamakkan itu hanya kata benda saja. Yuk kita lanjutkan. Nggak selesai gitu. Ini mau. Number 27. The best part is I can use my roommate's book. I'm not so sure about that. I think they're using a different book this semester. What does the man imply? Maksudnya apa ini? 27. Wah, ini jawabannya cepat sekali nih, Mas Yusuf ini. Ini maksudnya apa ini? Dia mau pinjam buku satu ruangannya. Roommate itu kan berarti kan satu ruangan. The best part is I can use my roommate book. Berarti buku siapa? Teman sekamar itu. I'm not sure. Saya tidak yakin about that. I think they are using a different book this semester. Saya pikir mereka menggunakan buku yang berbeda semester ini. Maksudnya bagaimana? Ya sama dengan dia tidak bisa pinjam, mau nggak mau dia harus beli itu. Dia nggak bisa pinjam. Ini ternyata di luar negeri itu juga ada ya istilah pinjam meminjam itu. Kenapa? Ya setimbang beli pinjam aja. Padahal biasanya orang yang hebat itu mereka lebih susah ketika kehilangan buku daripada kehilangan duit. Kenapa? Buku itu yang mahal itu bukan bukunya, tapi coret-coretan yang ada dalam buku itu. Coret-coretan yang ada dalam buku itu sudah menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Makanya yang mahal itu adalah coret-coretan yang ada dalam buku. Nah, di sini maksud dari apa? Maksud dari laki-laki bagaimana? Oh, kamu nggak bisa pakai buku itu, sudah menggunakan buku yang berbeda. The woman's roommate took the different class. Ini yang berbeda itu bukan kelasnya, tapi bukunya yang berbeda. Oke, the book is very expensive. Ini salah. The textbook may have been changed. Nah ini. Jadi ini benar ini ya. Jadi buku bacaannya itu mungkin akan berubah. Jawabannya yang C. The course is not offered this semester. Ini gak nyambung. Nah, ini gak nyambung. Jadi kuliahnya itu tidak ditawarkan semester ini. Nah, maksudnya tadi kan apa? Bukunya itu sudah tidak sama dengan sebelumnya. Artinya mau nggak mau kamu harus beli. Tapi di sini tidak ada urusan untuk membeli. Hanya maksudnya adalah bukunya sudah berubah atau berganti. Textbooknya sudah berubah. Oke, ini sudah benar ini, teman-teman.
Duh, ini yang jawaban yang D ini. Salah ini. Yang berubah bukan kuliahnya, tapi bukunya sudah nggak pakai buku itu lagi. Oke. Number 28. I'm going to get Sally a bike for Christmas. Are you sure she'd like one? What does the woman imply? Apa yang dimaksud oleh perempuan? I'm going to get Sally a bike for Christmas. Berarti dia akan memberikan hadiah sepeda kepada Sally di ulang tahun di hari Natal. Are you sure she would like one? Apakah kamu yakin bahwasanya dia suka itu maksudnya a bike. Maksudnya bagaimana berarti? Are you sure? What does the woman imply? Maksud dari perempuan itu, are you sure? Apakah kamu yakin dia suka itu? Hanya suka hadiah sepeda. Berarti sama dengan perempuan itu tidak yakin kalau Sally itu suka hadiah sepeda gitu. Tidak yakin, berarti bisa jadi dia mengusulkan hadiah yang lain. Yuk, jawabannya apa ini? Sudah dijawab ini. BDB. Sally may get a bike for Christmas. Bukan. Ini kan dia ragu-ragu. Apakah kamu yakin bahwasanya dia suka hadiah sepeda itu? Berarti, nah ini bukan. Sally already has a bike. Ini gak ada urusannya. Sally itu sudah memiliki sepeda like that one, seperti itu gitu. Ini kan gak nyambung. Ini laki-laki mengatakan apa tadi? I'm going to get Sally a bike for Christmas. Artinya laki-laki itu ingin memberikan hadiah Sally itu sepeda untuk perayaan Natal. Ini nggak nyambung. Sally likes riding a bike. Ini nggak ada urusannya dengan ini. Sally may prefer different gift. Nah, mungkin yang D. Sally mungkin ini masih nggak yakin toh. Jadi kata kuncinya may di sini. May prefer. May itu artinya I'm not sure. I'm not sure berarti saya tidak yakin. Berarti kalau saya tidak yakin itu pakai may. Jadi Sally may prefer. Sally itu mungkin lebih suka hadiah yang berbeda. Artinya bisa jadi nggak harus sepeda, tapi yang lainnya. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Nah, Mas Taufik ini benar ini. Oke, ini yang jawab pertama dikasih, nah ini sudah dikasih 28D lah, ngisornya bawahnya nanti sudah ini D kalau D saja ini, kalau D saja ini maksudnya D itu nomor berapa gitu. Kalau ada sudah nomor 28D, nah bawahnya ini berarti 28. Oke, jawabannya yang D ya. Jadi Sally mungkin lebih suka hadiah yang lainnya, yang berbeda.
Number 29. Carol needs a ride downtown, and I said you'd take her. Oh, no. Please say you didn't. What can be inferred about the man? What can be inferred about the man? Oke. Ini sudah benar semuanya ini. Jawabannya yang A. Kenapa Mas Amar jawab A? Yuk coba. Biar saya nggak ngomong. Izin, Sir, karena pembicara keduanya sepertinya sudah tahu kalau Karel membawa kendaraan itu agak meragukan. Makanya si pemilik kendaraan tidak mau memberikan kendaraannya ke Karel. Ya, benar. Jawabannya yang A. Alasannya juga sudah tepat. Yuk, 30. Number 30. I just can't get the answer to this problem. I've been working on it for 3 hours. Maybe you should get some rest and try it again later. What does the woman suggest that the man do? Apa ini? Saran ini. Yes. Kan sarannya untuk istirahat toh. Take a break. Ini sudah benar semuanya ini. Coba Mas Faisal. Kenapa jawabannya yang A? Mas Zikri Faisal. Jawabannya sudah benar yang A ini. Ini 3 orang yang jawab benar semuanya. Yuk. Ya. Kenapa jawab? Kondisinya memang laki-laki ini udah berusaha tadi ya memperbaiki masalahnya udah beberapa kali. Terus menyarankan untuk coba istirahat dulu lah. Jadi jawaban yang sesuai sih kayaknya nih take a break ya. Memberikan saran ya. Jadi saran perempuannya itu adalah kamu harus di situ ada restatement, ada kata rest. Rest itu artinya istirahat. Take a break. Ini sudah benar semuanya. 3 orang yang menjawab benar. Maybe you should get some rest and try it again later. Jadi mungkin kamu butuh istirahat dan nanti dicoba lagi. Karena ketika memaksakan itu mungkin bisa jadi tidak akan menyelesaikan gitu. Jadi seperti main bola bulu tangkis itu kalau sudah capek nggak boleh main itu. Kalau main malah rusak mainnya, ngawur. Nah ini sama, kamu bisa istirahat sebentar, nanti kamu bisa coba lagi. Sarannya berarti ya wis istirahat. Nah, seperti itu. Jawabannya yang A. Nomor 30 jawabannya yang A. Sir, mau lihat percakapan 2930 dong, Sir, yang tadi. Apa? Yang 29 tuh yang he doesn't not to give Carol a ride itu maksudnya gimana ya, Dek? Itu
Coba tadi Mas Amar yang jelaskan. Ayo. Tadi penjelasannya Mas Amar sudah bagus. Yuk, diulangi, Mbak Imelda mau bertanya itu. Ini screen-nya skripnya sudah teksnya sudah saya buka. Yuk. Mas Amar menjelaskan. Ya, izin sir. Jadi woman ini mengatakan bahwasanya temannya mungkin Carol Carol mau pergi ke sebuah tempat yang mana si Carol ini butuh sebuah kendaraan. Nah, kemudian man-nya ini, pembicara kedua, sorry saya ulangi, woman ini mengatakan bahwa Carol butuh kendaraan untuk pergi ke sebuah tempat. Kemudian si woman ini mengatakan bahwa coba si man ini untuk meminjami sebuah kendaraan ke Carol. Nah, kemudian dijawablah sama si man ini, pembicara kedua, karena si man ini mungkin sudah tahu bahwa sifat dan karakter Carol kalau mengendarai sebuah kendaraan itu berbahaya, maka dari itu pembicara kedua, si man ini dia menolak untuk memberikan atau meminjamkan kendaraannya kepada si Carol. Mungkin seperti itu. Tonton itu apa tuh artinya? Need a ride. Carol needs a ride. Downtown. Downtown itu kota ya. Bagian kota yang ramai. Downtown itu ini kota yang ramai. Needs a ride. And I said you oh no. Issue. Ini a ride itu apa tuh artinya? Carol needs a ride. Ini tumpangan itu maksudnya. Needs a ride. Carol needs a ride. Jadi Carol itu butuh tumpangan. Read downtown. Carol itu membutuhkan tumpangan untuk read downtown ke kota yang ramai. And I said you would take her. Take ini artinya apa ini? Mengantar. Can you take me to the airport? Gitu. Bisakah kamu mengantarku ke bandara? Kalau take itu artinya mengantar, lawannya take itu adalah pick. Pick itu artinya menjemput. Carol needs a ride downtown. Jadi Carol itu membutuhkan sebuah tumpangan untuk ke kota yang ramai. Nah, downtown itu diartikan kota gitu. Kalau dia sebagai adverb itu kota. And I said, dan saya mengatakan, you take her. Kamu akan mengantarkan. Oh no, please say you didn't. Oh no, please. Oh no, oh tidak. Please say you didn't. Berarti sama dengan dia tidak memberikan tumpangan kepada Carol. Dia tidak memberikan tumpangan kepada Carol. Dia tidak memberikan tumpangan kepada Carol. Berarti makanya di situ tadi pilihan gandanya apa? He doesn't want to give a Carol ride. Dia tidak ingin memberikan tumpangan kepada Carol. Jawabannya yang A. He does not have a car. Ini bukan tidak memiliki mobil, tapi sama dengan dia tidak memberikan tumpangan. Give a ride itu artinya apa ya? Nebeng atau tumpangan. He cannot hear well. Dia tidak bisa mendengar dengan baik. Ini salah. He does not know Carol. Ini juga salah. Berarti
Ini yang benar yang A. Kenapa? Karena dia tidak mau memberikan tumpangan kepada Carol ke kota gitu. He does not want to give Carol a ride. A ride itu dia tidak ingin memberi Carol a ride, itu artinya terjemahan bebasnya itu dia tidak mau memberikan tumpangan kepada Carol. Makanya jawabannya yang benar adalah yang A. Oke. Kemudian yang nomor 30 itu adalah I just can't get the answer to this problem. Saya tidak bisa mendapatkan jawaban untuk masalah ini. I've been working on it for 3 hours. Saya sudah bekerja atau saya sudah ini diartikan bebasnya itu saya sudah, kalau ini kan answer to this problem itu kan saya sudah berpikir atau saya sudah bekerja atau saya sudah sudah bekerja atau berpikir untuk masalah ini itu sudah 3 jam gitu. Terus woman merespon, maybe you should get some rest. Mungkin kamu harus istirahat. And try it later. Try it again later. Dan nanti coba lagi. Gitu. Artinya di sini apa yang disarankan oleh perempuan ya di sini get some rest. Get some rest itu sama dengan istirahat. Istirahat sama dengan take a break. Take a break. Nah itu. Nah ini sarannya adalah istirahat, nanti dicoba lagi. Makanya di situ jawabannya yang mana? Go to work, ini jelas salah. Suruh istirahat kok kerja terus. Makanya ini namanya workshop. Workshop. Ya dah. Suaminya work, istrinya shop. Suaminya work, istrinya shop. Kalau waktu kelas karantina di Jogja atau di Klaten kemarin itu, kamu ke Klaten sama siapa? Sama istrinya. Istrinya di mana? Tadi saya diantar ke sini, Sir. Istri saya kemudian pergi ke Jogja ke mall. Wah, kamu belajar ya, work gitu. Istrimu apa? Shop gitu. Ke mall istrinya sama anaknya. Nasib laki-laki itu. Do the other problem, ini salah ini karena dia keep trying, disuruh mencoba terus, ini salah. Nah, itu disuruh istirahat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Oke. Itu adalah soal tentang short conversation. Short conversation ada 30 soal yang kita sudah bahas. Ini besok ini kita bahas tentang reading. Nah, ini coba teman-teman kemarin audionya sudah saya kirimkan. Itu nanti coba nomor 30 sampai nomor 50 bisa dikerjakan. Ini saya kasih kunci jawabannya. Oke. Saya bacakan kunci jawabannya. Nanti kalau dibahas sampai soal nomor 50 kayaknya waktunya gak cukup sampai besok. Oke. Sekarang saya bacakan kunci jawabannya, nanti audionya bisa dikerjakan. Oke. 31 jawabannya yang B. 32 jawabannya yang C. 33 jawabannya yang D. 34 jawabannya yang D. Jadi satu bacaan itu, satu long conversation itu ada 4 soal. 35 jawabannya yang D. 36 jawabannya yang A. 37 jawabannya yang A. Nomor 38 jawabannya yang D. 39 jawabannya yang D. 40 jawabannya yang A. 41 jawabannya yang D. 42 jawabannya yang B. 43 jawabannya yang C.
44 jawabannya yang D. 45 jawabannya yang A. 46 jawabannya yang C. 47 jawabannya yang A. 48 jawabannya yang C. 49 jawabannya yang B. 50 jawabannya yang B. Yes. Itu untuk bagian yang B. Yang B sama yang C. Nah, bagian yang B ini adalah long conversation, percakapan panjang antara dua orang atau dua atau tiga orang. Ini ada yang jawabannya Jadi untuk yang long conversation ini long conversation ini percakapannya agak sedikit panjang, mungkin 3 atau 4 laki-laki atau perempuannya itu ngomong, nanti setelah itu ditanyakan. Nah, maka dari itu teman-teman harus bisa menangkap siapa, di mana, apa, kapan, itu harus bisa menangkap isi percakapan tersebut. Nah, itu. Nah, nanti untuk yang 4B itu satu percakapannya itu ada 4 pertanyaan. Nah, untuk yang 4C itu adalah talk. Talk itu maksudnya talk itu ada seorang pakar atau dosen, dia ngomong tentang satu topik, kemudian kita disuruh mendengarkan dan kemudian ada pertanyaan disuruh menjawab. Nah, seperti itu. Ini untuk skripnya teman-teman belum punya ya? Ini saya kirimkan ini skripnya. Untuk latihan. Sebenarnya strategi untuk mengerjakan itu ada di 30 soal pertama, itu sangat penting. Jadi 30 soal pertama itu percakapannya pendek, tidak perlu menghafalkan percakapan, tapi nilainya sama. Makanya 30 soal yang kita sudah bahas itu, kalau bisa salahnya jangan banyak-banyak. Salahnya maksimal ya 3 atau 4 itu. 3 lah. Itu dari 30 itu maksimal salahnya 3. Karena yang pendek-pendek itu kan nggak perlu harus menangkap banyak informasi. Cuma mencoba untuk memahami saja. Oke, mungkin cukup sekian atau ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini nanti skripnya saya kasihkan. Jadi saran saya teman-teman mendengarkan itu enggak sekali 2 kali itu. Untuk latihan bisa mendengarkan 3 atau 4 kali. Mendengarkan terus supaya dan latihannya adalah latihan dengan cepat menangkap informasi. Oh, maksudnya ini ya. Jadi tidak perlu kita harus panjang itu info. Nah, oh ini yang dimaksud ini. Ini yang dimaksud ini. Yang diminta seperti ini, makanya jawabannya seperti ini. Ini sangat penting untuk menyimpulkan seperti itu. Jadi supaya supaya sudah terbiasa. Nanti skrip ini saya kasihkan skripnya supaya teman-teman bisa mencoba untuk mendengarkan dan berlatih. Ini tinggal berapa orang yang ikut ini? Tinggal 11 ini. Mundur, banyak yang mundur. Sir,
mau nanya itu yang skrip yang Sir kirim itu yang now yang 1, 2, 3 berarti yang Sir kirim pertama itu untuk part B, terus yang kedua lagi Oh, untuk part C gitu ya. itu Terus ada yang 3, terakhir gitu benar. maksudnya. Itu ada audio pertama, part E, part B, part C. Hmm. Jadi maksud aku gini, Sir. Kalau untuk part B yang pertama ini, ya kan, pas kemarin, pas tadi aku di kantor, aku dengerin juga. Itu maksudnya kita dengerin untuk biar lebih cepet nangkepnya itu, kita dengerin yang kata terakhirnya atau kita dengerin inti kalimat yang dengerin dulu baru lihat jawabannya atau kita lihat jawaban dulu baru dengerin apa gimana Itu antisipasinya? tergantung tipe proses belajarnya. Oke. Jadi setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya cukup mendengarkan dan menangkap informasi. Ada yang seperti itu. Ada yang tipologi orang yang saya nggak bisa kalau menyimpan informasi terlalu banyak. Jadi saya harus ngapain? Jadi harus memprediksikan pertanyaan. Jawabannya ini kira-kira seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tipe seperti itu biasanya yang siswa yang aktif. Jadi nggak bisa kalau dia diam, dia harus sambil mendengarkan, dia sambil berinteraksi seolah oh dia ini. Ada tipologi orang yang diam trok gitu, mendengarkan trok. Tapi dengan mendengarkan dia bisa lebih konsentrasi untuk menangkap informasi yang disampaikan oleh pembicara itu ini. Jadi ketika menjawab langsung. Menjawab itu dia ketika kan setelah selesai percakapan itu kan nanti soal nomor ini. Nah, ini terus ditanya. Soal ini ditanya langsung toh. Iya. Nah, itu ada yang tipologinya dia aktif langsung memprediksikan, ada yang dia menangkap informasi tok. Ya tergantung dari cara belajar setiap siswanya itu bagaimana. Berarti Haruskah Sir, berarti yang hari ini pelajaran itu tadi aku pikir gini loh Sir, cara menjawabnya itu apa yang di dalam percakapan itu itulah jawabannya. Ternyata kagak juga ya Sir, ya, kayak tadi nih yang arti take a break. Saya pikir oh dengerin dulu maksudnya yang diulang-ulang itulah jawaban. Ternyata nggak juga ya Dok ya. Nggak juga Dok, nggak juga ya Sir ya. Jadi maksudnya karena saya kerja di Tapi rumah sakit saya ngomong dokter biasanya gini. kalau kata yang diulang itu malah salah. Oh, saya selama ini konsep saya di otak nih, oh itu jawabannya itu kata yang diulang. Berarti selama ini yang saya jawab ini yang di grup ini berarti salah semua. Saya pikir, oh itu yang diomongin orang itulah jawabannya. Ternyata kagak, ternyata itu ada paribasanya sendiri gitu ya. Jadi biasanya kalau kata yang diulang itu malah salah. Oh, siap. Kenapa? Berarti Karena lagi. kalau kata diulang itu kan tujuan. Jadi makanya ada teori kalau dalam listening itu hindari bunyi yang serupa. Hmm. Pokoknya kata yang kedengarannya sama itu ternyata malah salah. Enggak, kedengarannya sama tapi artinya berbeda. Terus yang kedua biasanya hindari kata yang berulang. Jadi si respon speaker keduanya mengatakan seperti ini terus di pilihan gandanya yang diulangi itu ternyata yang salah itu. Oh, pokoknya setiap kali percakapan yang diulang tuh berarti bukan jawabannya, Sir ya. Kebanyakan seperti itu tapi tidak harus loh ya. Karena kadang pembuat soal itu memang membuat jebakan-jebakan supaya yang teman-teman yang baru tes atau amatir itu wah ini kedengarannya kok sama ya. Pilih itu aja ternyata malah salah. Jadi kata yang berulang Kata yang berulang ya, nggak boleh itu sama. biasanya malah salah itu. Selain kata yang diulang apalagi Sir yang menjebak? Kalau dalam percakapan tadi nih Ya, yang dari nomor 1. tergantung dari pembuat soalnya. Kalau yang selama ini yang kata yang berulang itu biasanya malah salah. Karena apa? Karena itu memang dibuat untuk supaya peserta itu salah. Baik, Sir. Makanya bunyi yang serupa
Hindari bunyi yang serupa. Kalau di long man itu ada kan, ada hindari bunyi yang serupa. Nah itu nanti bisa belajar, kan sudah kemarin sudah ambil buku yang listening toh itu. Ya, Itu jenengan ya, betul sekali. pelajari. Amin Tuhan. Itu pelajari dari awal hingga akhir itu. Karena buku itu dari soal-soalnya Longman, soal-soalnya Baron itu saya ambil. Saya rumuskan, oh ternyata ini semuanya adalah soal-soal yang sering keluar. Oh, pola suggestion, pola wish, negatif komparatif. Oh, ini adalah, jadi ada double negatif. Double negatif itu sama dengan positif itu. Contoh, it isn't impossible. Nah, ada kata it isn't impossible. Kata it isn't impossible itu artinya apa? Jadi ada kata nih. Tulis sini ada. It isn't impossible. It isn't impossible. Nah, di sini ini negatif, isn't negatif. Im-nya ini juga negatif. It isn't impossible. Ini tidaklah tidak mungkin. Ini tidaklah tidak mungkin. Sama dengan ini adalah possible. Ini kan negatif, double negatif. Ini adalah double negatif. It isn't impossible. Ini tidaklah tidak mungkin. Sama dengan ini adalah mungkin. Nah ini kalau di buku yang merah itu sudah saya bahas. Double negatif. Di situ ada juga negatif ketemu dengan komparatif. Contohnya, it couldn't be, it couldn't, pokoknya ada negatif komparatif itu, lupa saya tuh. Di buku itu ada. Jadi negatif ketemu dengan komparatif sama dengan superlatif. Itu ada rumus-rumusannya. Oke, cukup sekian. Ini sudah banyak yang mundur. Tinggal 9. Oke, sudah KO ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya hari Selasa insya Allah. Hari Selasa insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk belajar tentang reading ya. Kita belajar tentang reading. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.